Dia mengatakan ada nabi palsu itu kapan? Ketika dia sebelum naik ke langit atau ketika dia sudah ke langit terus turun lagi? Dia masih di bumi. Nah, artinya ketika dia akan naik ke langit akan ada nabi palsu, betul tidak? Iya, tapi waktu dan saatnya Nah, kan kita tidak waktu tahu. ada orang yang mengaku-ngaku Rasul pilihan Yesus, waktu itu Yesus sudah naik ke langit atau masih di bumi? Begini Rifa, artinya Kak, kita ini Kak, menganalisis tolong pakai berikan saya kognitif. kesempatan. Tolong Ya berikan Anda, saya kesempatan. ya jangan kaburan kemana-mana. Tema kita TikTok aja, Kak. Iya, Perang argumen aja. saya masih lanjutkan kepada Rasul Paulus. Hmm. Rasul Paulus pun dari awalnya karena mungkin para murid yang lain merasakan bahwa dia tidak bersama-sama dengan Yesus dan itu sedikit ada rasa was-wasnya. Namun ketika sesuatu yang mulai teruji setelah 14 tahun dia mengikut kekristenan dan dia mengimani dan mendapatkan pengilhaman yang lebih luar biasa dibandingkan rasul-rasul murid-murid Yesus yang lainnya, akhirnya mereka pun mengakui dan mensahkan dia menjadi seorang rasul. Kak, kakak baca dalam kitab Perjanjian Baru, kata Yesus, bahkan tidak menutup kemungkinan mungkin orang pilihan juga bisa disesatkan sama orang ini. Jadi jangan kakak katakan iya. Kenapa harus komentar ke Rasul Oke, Paulus? mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Saya tanya sama kakak, Matius pasal 7 nomor 18, silakan dibaca. Sorry. Matius 7. Kakak baca Matius pasal 7 nomor 15 sampai 20. Pasti sekali Ricky. Mungkin terlalu cinta Kristen. Bukan cinta Kristen, saya mencintai Yesus. Saya nggak mau Yesus difitnah sama kalian terus. Ayat berapa tadi? Ngapain mencintai Kristen? Kristen nggak dikenal sama Yesus kok. Matius pasal 7 nomor 15 sampai 20. Baca pelan-pelan. Tepat baca di ayat 18. Dari 15 dulu atau langsung 18? Iya, poin saya di ayat 18. Kakak baca aja dari 15 biar kakak tahu perikop dan konteks ayat itu. Kalian kan sukanya kontak-kontek. Saya ikuti aturan main kalian kan? Oke, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Oke, kesalahannya ada di sebelah mana? Di dalam ayat 18. Coba dengarkan saya. Pada waktu itu Yesus memperingatkan muridnya akan datang nabi palsu, betul nggak? Halo kakak. Saya konfirmasi aja. Pada waktu itu Yesus sedang memperingatkan bahwa nabi palsu ini akan datang, betul? Lanjut. Ciri-cirinya adalah lihat buah perbuatannya. Kalau dia pohon buruk tidak mungkin berbuah baik. Kalau dia pohon baik tidak mungkin berbuah buruk. Ayat ke-18, betul? Lanjut. Pertanyaan saya, Paulus pohon buruk atau pohon baik? Tadinya sebelum mengenal Yesus dia pohon yang buruk. Tiba-tiba kata Yesus, tidak mungkin pohon buruk berbuah baik, kata kalian. Pohon buruk ini jadi rasul. Sementara Yesus mengingatkan, jangan percaya sama serigala berbulu domba. Yang namanya serigala berbulu domba ini dia ngaku-ngaku baik. Bukan memang pada dasarnya baik. Tiba-tiba kata Yesus, tidak mungkin pohon buruk ini berbuah baik. Tiba-tiba pohon buruk jadi berbuah baik, kata orang Kristen. Oke, boleh. Maka lanjut. sekarang saya tanya, kalian mengikuti aturan main Yesus nggak di sini untuk mengidentifikasi nabi palsu? Saya mengikuti. Kata Yesus apa ciri-cirinya? Tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Pertanyaan saya, Paulus pohon buruk, betul? Tadinya. Kenapa kok jadi berbuah baik? Kata Yesus tidak mungkin. Siapa yang mengingkari Yesus sekarang? Anda atau saya?
Saya tanya, dalam ketuhanan yang dimiliki oleh Allah, Saya ketika dia tidak membahas Tuhan, ketuhanan. Saya tidak bahas ketuhanan. Kalau orang ini kan yang bertobat ini kan dari buruk ini kan menjadi baik, kejadian Nabi wajar. Kodrati. Tapi bukan menjadi nabi, sister. Dengar, kita bicara konteksnya penyesat dan nabi palsu. Nabi yang sesungguhnya itu dipilih dari orang-orang yang memang baik. Makanya kami tidak percaya semua nabi dalam kitab kalian itu cabul tertulis. Hosea, Yesaya, Daud. Nah, dalam konteks Islam, Nabi Muhammad adalah orang yang dari kecil sampai dewasa diklaim sebagai orang baik, maka bergelar Al-Amin. Maka dia termasuk kategori pohon baik. Jadi tidak mungkin kata Yesus orang baik seperti Nabi Muhammad ini berbuah buruk. Oke, Tidak mungkin. kalau Sementara misalkan seperti Rifa berbicara seperti ini, kapasitas Rifa seperti apa untuk bisa mengklaim Rasul Paulus? kapasitas saya adalah seorang mahasiswa punya otak, punya akal, punya hati, dan bisa baca bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Di situ Yesus berkata, tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Tiba-tiba Namun- kakak Trivena menerima pohon buruk jadi buah baik. Pertanyaannya, kakak mengikuti Yesus atau mengingkari Yesus? Saya mengikuti Yesus. Apa kata Dan Yesus? Rasul Paulus Kata Yesus pun cara mengikuti mengidentifikasi. Yesus. No, Kan kata Rifa yang tidak Yesus, mengikuti Yesus. kata Yesus, tidak mungkin pohon buruk itu berbuah baik. Sekarang saya tanya, Paulus pohon buruk atau pohon baik? Dia sudah baik ketika ikut Yesus. Oke. Saya tanya, dia waktu Yesus berkata, hati-hati dengan nabi palsu. Pada waktu itu si Paulus ini pohon baik atau pohon buruk? Coba kalau kita lihat dari konteks firman Tuhan yang lain. Pada waktu Yesus berkata, tidak mungkin, hati-hati dengan nabi palsu loh. Ciri-cirinya tuh serigala berbulu domba loh. Kayak mana dia? Nyamar-nyamar jadi pengikut saya. Domba itu kan identik dengan pengikut Yesus. Tidak ada Nabi Muhammad mengaku-ngaku pengikut Yesus. Nabi palsu ini loh, Nabi Muhammad Lanjut. tidak pernah menuhankan Yesus loh. Kenapa Ya. ketawa Anda? Sister, ini Lanjut. ayat yang jelas, terang benderang di kitab Anda. Kata Yesus Matius 7:15 sampai 20. Nabi palsu ini mengaku umatnya Yesus, mengaku domba padahal dia serigala. Kenapa seperti Makanya ini? dipertegas di ayat 18. Rifa mengaku mengikuti Yesus padahal Loh, saya mengikuti Yesus karena memang ajaran nabi-nabi terdahulu dari Abraham sampai Nabi Muhammad itu Namun- terkorelasi. namun dalam wacana yang selalu saya ikut dalam kolom-kolom Kak, room jangan kabur lah, Kak. Kita masih belum selesai. Kakak belum mengkonfirmasi. kalau misalkan seperti itu Kakak domba- belum domba yang mengkonfirmasi. mungkin ada di Ketika dalam saya diri ini. Kak, jangan kabur dulu, Kak. Matius 7:18 itu belum selesai, kita ulas loh. Saya tanya sekali lagi. Ketika Yesus mengatakan, "Hei muridku, hati-hati ya dengan nabi palsu. Ciri-cirinya seperti apa? Lihat buah perbuatannya. Kalau pohonnya buruk, nggak mungkin berbuah baik. Tiba-tiba kalian Kristen menerima pohon buruk berbuah baik. Jadi yang mengingkari Yesus saya atau Anda? Bagi saya tidak pernah mengingkari Yesus karena saya mengikuti. Tidak ada orang psikopat ngaku dia psikopat. Nggak ada orang NPD ngaku dia NPD. Kalau dia ngaku NPD, dia sudah sembuh. Kenapa? Tidak ada kenapa ceritanya. Kenapa Rifa harus Jangan kabur mensaksikan- kemana-mana. Saya cuman pengen kalian membela kerasulan Paulus dengan menjawab Matius pasal 7 nomor 18. Tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Ini tanda kutip, bukan orang bertobat jadi biasa, bukan. Orang bertobat itu wajar. Yang tidak wajar adalah ketika ada seorang penjahat bertobat langsung diangkat jadi rasul. Ini yang gak Dia wajar. perlu Karena proses, konteks sayang. ayat ini berbicara Dia perlu tentang proses penyesat nabi sampai palsu. 14 tahun dalam Kakak tahu pertobatan. tidak konteks ayat ini? Konteks Saya- ayat ini berbicara tentang nabi palsu. Dan dikatakan Kenapa di Rifa situ harus ciri-ciri tunjukkan nabi kepada palsu Rifa- itu. kepada Paulus? Loh, Kami saya Kristen tanya, tidak. yang orang buruk kelakuannya ngaku-ngaku pengikut Yesus setelah Yesus naik ke surga siapa? Sebentar. Terus membawa ajaran baru siapa? Dengar, Rifa nggak udah mengaku- gini aja deh. Oke lah, kita anggap bukan Paulus. Sekarang saya tanya sama kakak.
Siapa orang yang digelari Yesus sebagai serigala berbulu domba dari kalangan Farisi? Kata Yesus apa? Hati-hati dengan kemunafikan orang Farisi. Pertama, ciri-ciri orang Farisi ini munafik. Kedua, serigala berbulu domba. Artinya dia adalah orang yang mengaku-ngaku dipilih oleh Yesus padahal dia tidak pernah dipilih Yesus. Dia mengaku murid Yesus padahal dia tidak pernah diakui. Yang ketiga, orang ini membawa ajaran baru dan ajaran yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Dan orang ini menyesatkan orang ke seluruh dunia dan kemudian menjadikan orang bertobat mengikuti agamanya menjadi lebih jahat daripada dia. Mari kita bahas. Saya mengkolaborasi semua nubuatan Nabi palsu Matius 24:24, Matius 7:21, Matius 7:15 sampai 21, Matius 23:15. Baca baik-baik ayat itu. Dalam ayat Matius pasal 24:24, Nabi palsu ini membawa-bawa nama Yesus dan bahkan mengaku dia sendiri Mesia. Perhatikan, siapa yang mengaku Bapa di muka bumi ini kecuali Paulus? Bahkan Yesus berkata, jangan memanggil siapapun Bapa di muka bumi ini karena Bapamu hanya satu, dia di surga. Tapi Paulus mengatakan, akulah Bapa karena Injil. Ya, dan bahkan Paulus mengatakan, walaupun malaikat yang bawa Injil, terkutuklah dia. Dia lebih hebat daripada malaikat. Dan saya bertanya kepada Anda, siapakah nama orang yang dimaksud oleh Yesus? Matius 7:15 sampai 20, Matius 24:24, Matius 23:15. Ciri-cirinya adalah serigala berbulu domba, ya, mengaku-ngaku baik padahal aslinya dia ada penjahat. Dan kemudian dia adalah Farisi munafik. Kemudian dia adalah orang yang membawa agamanya sendiri yang bertentangan dengan Yesus. Dan kemudian dia pembinasa keji yang menghapuskan kurban bakaran menurut nubuatan Daniel. Dan orang ini juga adalah orang yang bukan saja membatalkan firman Tuhan, tapi juga mengutuk Yesus secara terang-terangan. Siapa orang ini selain Paulus? Itu bukan Paulus. Ya siapa kalau bukan Paulus? Siapa? Sebutkan namanya. Sebutkan satu agama yang datangkan dari orang Farisi yang mana pelaku beragama ini membuat kejahatan sepanjang sejarah. Kalau bukan Paulus siapa? Tunjukkan nama orangnya. Kalau nggak ada berarti Yesus berbohong berarti. Kata Yesus di dalam firman konteks yang tadi Riva bacakan itu, hati-hati kepada penyesat dan tidak disebutkan namanya. Jika namanya nubuatan nggak disebutin lah namanya, ada aja. Kalau udah disebutin namanya nggak mungkin kalian jadi Kristen, ada aja nih. Yang namanya nubuatan ya ciri-cirinya lah, bukan namanya. Gimana sih om? Tante, kakak. Yang namanya nubuatan mana ada nama? Emang ada nama Yesus dinubuatkan dalam perjanjian lama? Yang bener aja kakak ini loh. Yang namanya nubuatan yang nggak disebutkan nama lah kak, ciri-cirinya lah. Makanya kita adu di sini. Ciri-ciri Nabi palsu dalam 3 ayat tersebut merujuk kepada siapa? A. Nabi Muhammad, B. Paulus. Silakan, mana yang lebih benar? Saya tidak akan menyebut Nabi Muhammad ataupun Rasul Paulus. Ya karena Nabi Muhammad memang nggak sesuai dengan itu. Yang sesuai itu cuma Paulus doang. Pelajari aja kitab Anda, Matius 23:15. Celakalah orang Farisi. Ketika keadaan seseorang yang misalkan dia adalah penjahat sekaliber siapa tuh yang mau divonis hukum mati setelah, namun dia mualaf dan disambut oleh banyak orang, siapa tuh Ferdi siapa namanya, udah lupa lagi. Si Ferdi nggak pernah ngaku jadi nabi. Bukan masalah dia dingakukan menjadi nabi. Kita nih lagi bicara konteksnya tentang nabi palsu, bukan orang bertobat. Di dalam Islam kita juga percaya, bahkan pelacur sekalipun bisa masuk surga gara-gara memberi minum anjing. Yang kita tanya ini, ada orang yang ngaku-ngakunya bertobat tiba-tiba langsung jadi rasul. Ini nggak aneh. Itu yang kita maksud. Konteks ayat itu kan tentang nabi palsu, bukan tentang orang bertobat. Anda kalau saya bawa data itu ikuti konteks ayat itu, jangan kayak gitu kak. Konteks ayat itu tentang nabi palsu. Gimana sih ente? Saya lebih senang kepada Kristen, tapi hari ini saya coba mau belajar tentang Muhammad dari Riva, penjelasan Riva. Sejak kapan Muhammad mulai menceritakan tentang Islam? Boleh diberitahukan kepada saya. Nabi Muhammad itu menjadi rasul ketika beliau diangkat pertama sekali wahyu turun, walaupun sebelumnya sudah ada wahyu yang diberikan kepada beliau. Salah satunya mimpi yang benar, sekitar berapa 40 berapa banyak lah tanda-tanda kenabian. Dan setelah itu Anda sudah lari ya dari tema ya. Dengar teman-teman ya, Kakak Trivena tidak mampu membela kehormatan Paulus, akhirnya bertanya tentang Nabi. Enggak apa, kita closing dulu. Saya ini mengikuti Anda loh. Saya saking menghargai Anda, saya closingkan tema ini dulu. Saya nggak kejar Anda. Begini loh sister, saya ini orang yang harus konsisten dengan tema. Saya closing dulu temanya. Teman-teman, mohon maaf ya Kak Trivena tidak mampu
membela kemuliaan Paulus karena nggak mampu membantah. Iya, Kita pindah ke Nabi karena Muhammad. begini, Ya saya mau elah, katakan sesuatu Kak, ini karena tema kita kan Nabi bagi palsu. saya, Nabi Rasul Muhammad Paulus saya tahu, Shallallahu tapi Alaihi saya tidak tahu tentang Muhammad. Saya tidak paham tentang Lah, Muhammad. saya akan menjelaskan, tapi kita closing dulu, teman-teman. Iya, Dengarkan lanjut. baik-baik. Dengar baik-baik, teman-teman. Kakak Trivena tidak mampu menunjukkan bahwa saya salah. Maka dia pindah tema, nggak apa-apa, kita ikuti. Sekarang kita Masih berbicara sama-sama tentang Nabi bagus, Muhammad. kan? Kalau saya katakan Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul di usianya sekitar 40-an tahun. Terus kenapa? Apa masalahnya, Kak? Tidak, tadi saya akan bilang, Rifa bilang tentang mendapatkan mimpi, jadi saya lanjut saja, oh mimpi gitu. Lanjut. Ya ulangan pasal 16 ya. Ulangan di dalam kitab Ulangan dikatakan, jikalau ada nabi di antara kalian, aku akan menyatakan diri dan berfirman melalui mimpi. Memang nabi-nabi itu bermimpi, namanya juga haroeh, gimana sih? Lanjut. Apa masalah dengan nabi yang bermimpi? Anda baca dalam kitab Anda tuh, Ulangan pasal 12 Kan nomor baru 6 tuh. dengar, jadi saya bilang, oh mimpi gitu. Iya, Oke, memang lanjut. begitu. Bukan Nabi-nabi itu saya bukan hanya wahyu yang ketemu dengan Tuhan, memposisikan tapi ini. mereka juga dapat mimpi. Bentar, nih saya tunjukin Iya, nih. iya. Lanjut. Belajar sama saya. Saya injili Anda hari ini ya. Nih, teman-teman ingat ya, kakak Trivena tidak mampu membela kehormatan Paulus. Gak ada harga diri Paulus depan kita ya. Ulangan. Oh, kalau saya memang begitu, Kak. Saya tegas orangnya. Lanjut. Tidak apa-apa. Ntar ya, kayak tunjukkan salah saya ya tadi. Ah, Sabar. Ini dia ayatnya. Bilangan 12 ayat 6, sorry. Lalu berfirmanlah dia, dengarkanlah firmanku, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, bukan berarti Tuhan terlihat, bukan. Tapi dalam penglihatan itu seperti penampakan atau wahyu. Dan aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Tuh, apa masalah dengan nabi yang mengaku bermimpi? Memang nabi itu adalah seorang pemimpi, haroeh. Apalagi? Lanjut, maksudnya itu kan asal muasal dia mendapatkan ilham ya. Bukan ilham, wahyu. Wahyu. Oh, ilham dengan wahyu beda. Ya beda lah. Ilham, wahyu itu dari kata wa, ha, dan ya. Artinya adalah komunikasi Tuhan kepada orang-orang pilihannya, yaitu Rasul dan Nabi. Ilham itu bukan hanya kepada Nabi. Manusia biasa juga dapat ilham. Contoh, Umar Ibn Khattab. Beda. Dalam kaidah bahasa Yunani juga beda. Apokalipsus dengan Theopneustos. Beda. Khazon contohnya tuh. Beda. Pelajari Kak kata-kata itu Kak. Biar Saya pintar. paham tentang apokalipsis dan yang lainnya saya tahu. Itu karena dari kami Kristen. Ya kan kakak bilang tadi kok beda. Padahal di dalam kitab kakak Apokalipsus dengan Theopneustos itu beda. Kan dua diksi yang berbeda itu. Itu kan ilham dengan wahyu. Saya hanya belajar tentang Alkitab aja. Jadi saya mau cari tahu. Itu saya jelasin Alkitab ke kakak. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya udah nanya aja. Mumpung saya lagi pengen ditanya nih. Malas. Kirain kakak tadi bisa bantah. Akhirnya mengantukmu hilang. Mudah-mudahan Bukan mengantuk saya hilang. Saya sebenarnya adalah orang yang senangnya ditanya. Cuman kadang-kadang kalian ini banyak sesat lagi menyesatkan. Makanya saya bandingkan. Bertanya aja. Oke. Kak, sesat itu adalah orang yang membatalkan hukum-hukum Tuhan sepihak tanpa ada perintah dari Tuhan. Paulus contohnya. Lanjut. Yesus dia bilang begini. Ketika dia melakukan hal apa, mujizat ketika di hari Sabat kan, yang lainnya bilang, wah, tidak Itu ada bukan hari membatalkan Kak. Kakak lihat dulu, dia itu menggenapi. Tahu nggak arti menggenapi? Menggenapi itu artinya, kakak tahu nggak arti menggenapi? Menggenapi itu artinya bukan membatalkan, tapi menambah atau tidak mengurangi. Makanya Nabi Isa itu mengurangi yang berat-berat dari yang diberikan oleh Bani Israel. Tradisi-tradisi nenek moyang tuh dihapus sama Yesus. Gimana sih Kak? Arti menggenapi aja kalian nggak tahu. Maksudnya begini Rifa, kalau memang bicara tentang yang tadi Muhammad ini, kita lanjut dari Muhammad. Kakak tuh kemana sih? Kakak tuh bias tahu. Saya bingung kakak nih. Yang substansi yang kakak tanya apa? Kita kan temanya Nabi palsu. Nah sekarang saya tanya, menurut kakak Nabi Muhammad tuh palsu atau enggak? Saya tidak bisa bilang dia Nabi palsu karena ajarannya baik dan benar. Bagi saya itu. Ya udah berarti kakak orang yang tidak konsisten.
Bagaimana mungkin ada dua agama yang kakak anggap benar? Bukan. Kalau dia menyiarkan sesuatu yang baik, kenapa kita harus katakan palsu? Kak, baik itu belum tentu benar, Kak. Baik itu subjektif. Iya. Menurut orang-orang di Eskimo Bagi sana, saya tuh baik bagi Muhammad mereka mengajarkan melayani. sesuatu yang Dengar baik dulu, kalau saya. dengar dulu, Kak. Menurut orang-orang yang tidak berkeyakinan, baik itu tak punya Tuhan. Menurut mereka, jadi baik itu subjektif, Pak. Kak, yang kita bahas di sini adalah kebenaran. Paham ya? Itu. Ya. Silakan. Mending kalian nanya aja deh daripada kalian membela kemuliaan Paulus nggak bisa-bisa. Mending nanya serius. Aku lagi mau ditanya nih. Oke, lanjut. Jika Rifa sampai hari ini bisa mempertahankan Islam, alasannya karena ikut Muhammad atau seperti apa? Saya bisa membuktikan, bukan mempertahankan, Kak. Ngapain dipertahankan? Agama yang benar kok dipertahankan? Agama yang benar itu dibuktikan kebenarannya, ditunjukkan kebenarannya. Saya ini bisa menunjukkan kebenaran Islam bukan karena saya Islam, tapi karena saya bisa membuktikannya, Kak. Oke. Gitu. Saya mau tanya lagi satu. Ini pertanyaan saya tadi malam, saya sengaja sampaikan di siapa ya? Yusuf Islam ya. Kalau kenal, mungkin temannya atau siapa, saya kurang paham. Saya tanyakan ini ke dia tadi malam. Saya belum terlalu tenang dengan jawabannya, karena yang saya tanyakan sama dia itu kenapa Islam sampai hari ini masih ada. Tapi yang pertama awal saya tanya itu adalah, jika dalam satu negara pemimpinnya itu dibiarkan untuk namanya dibuat seperti apapun sama penduduknya, masyarakatnya, apakah tidak ada sanksi tegas yang diberikan oleh negara kepada masyarakat atau penduduk itu untuk membuat hukum jera kepada masyarakatnya sehingga tidak berkata-kata tentang pemimpin mereka? Itu saya nggak ngerti, Kak. Aku nggak ngerti, Kakak kabur-kaburan terus. Aku nggak ngerti Kakak tuh bahas apa gitu. Tema kita Nabi palsu, Kakak kabur-kaburan kemana-mana. Saya ini kadang itu suka bilang oknumnya. Saya tidak pernah bilang tentang saudara-saudara yang Islam. Saya suka bilang itu oknum misalnya. Kakak ini lagi membicarakan apa? Kakak minum kopi dulu deh. Saya minum air putih, Kakak minum kopi. Aku nggak ngerti Kakak ngomong apa. Jadi kalau misalkan oknum itu seperti Rifa, Zuma, dan teman-teman lainnya yang suka membicarakan tentang Yesus tanpa mengimani tentang Kakak nih kenapa sih? Apa sih oknum? Saya bingung nih, nggak ngerti nih. Kak, membicarakan tentang Yesus itu dengar ya, dengar kalian. Coba kalian Kristen ini agak tahu diri sedikit ya. Yesus itu tokoh peradaban. Jangan kalian larang orang untuk membahasnya. Dia tokoh sejarah menurut kalian kan? Tapi masa begini, kita nggak boleh membahas tokoh sejarah? Dan kami umat Islam, bentar dulu. Kalian itu diam dulu, Kak. Ribet banget. Yang goncang kalian kok saya. Dengar baik-baik. Yesus itu tokoh peradaban, sama kayak Isaac Newton. Bahkan ya sama kayak inilah. Sama kayak kita membicarakan Gatot Kaca tuh nggak masalah gitu loh. Karena dia tokoh peradaban. Diakui sebagai tokoh peradaban. Dengar dulu lah. Kita boleh memberikan opini terhadap Yesus. Nah, ini ribetnya. Karena si tokoh ini adalah Tuhannya orang Kristen, makanya mereka tersakiti ketika kita membicarakan tentang Yesus secara fakta. Dia mati, diseret, diludahi. Padahal fakta. Nah, lucunya lagi mereka ini ketika kita membahas, aduh, ini orang ya kakak, kalau orang lagi ngomong adabnya tuh gini loh. Saya bukan mengakui dia mati, saya mengatakan apa yang kalian imani. Gitu aja nggak paham kakak ini. Kalau saya bilang Yesus terkutuk, saya ngakui Nabi Isa terkutuk. Ini kan aneh kakak nih. Kami membicarakan keyakinan kalian yang mengatakan dia mati terkutuk. Lalu ketika kami ungkapkan itu di publik, kalian tersinggung. Lucunya kalian ini, kalian yang menghujat, kami ungkapkan, kalian tersinggung. Kan lucu gitu. Jadi kalau kalian misalkannya bertanya bagaimana keyakinan kami terhadap Nabi Isa, kami tidak pernah mengatakan bahwa beliau terkutuk, beliau dimuliakan Tuhan wajihan fi dunya wal akhirah. Tapi kalian mengatakan bahwa Yesus yang tergantung itu terkutuk. Lalu ketika kami ingatkan kalian, apakah betul Tuhan kalian terkutuk? Kalian bilang kami menghujat. Ribet jadi kalian itu loh. Kalian yang menghina Tuhan kalian, kami yang kalian tuduh.
bunyinya tidak seperti itu. Dan selalu saya harus ingatkan Rifa, Saya tapi tanya Rifa sama selalu Anda dalam Galatia pasal 3 ayat 13, terkutuklah yang mati di tiang kita salib. kan Siapa sudah di situ? ngomong sama-sama. Anda ini dari tadi loh ya, diizinkan bicara, lari kemana-mana, lalu mengatakan sesuatu yang tidak kenyataannya. Kalau Anda bisa menunjukkan Iya, saya kenapa harus menghujat, bicara tunjukkan tentang datanya. kenyataan di mana Yesus dibilang terkutuk? Itu bahasa Lah, Rifa, bukan apa bahasa masalahnya? kita. Loh, terkutuklah yang mati di tiang salib. Bahkan Yesus itu bukan terkutuk loh, dia sendiri menjadi kutuk loh. Dia Anda tahu nggak menjadi nih? dia menjadi kutuk, Nah, lebih parah menggantikan lagi. kutuk, Lebih parah menggantikan lagi. kutuk. Lebih parah lagi, Anda bayangkan ya. Kotoran dengan yang kena kotoran, mana yang lebih menjijikkan? Kotorannya atau yang kena kotoran? Untuk merendahkan Rifa. Saya tanya dulu, bukan, saya lagi kasih analogi. Teman-teman perhatikan. Kotoran yaitu tai, Analogi mana yang itu lebih udah menjijikkan daripada yang kena? Kalau kalian kena kotoran masih bisa dicuci, tapi kalau kotoran itu yang menjijikkan. Yesus itu bukan terkutuk lagi, bahkan dia adalah kutuk itu sendiri, lebih keji daripada yang kalian ucapkan yang tertulis di kitab kalian. untuk Sekarang saya tanya, menggantikan Kristus itu, sayang. alasannya saya nggak peduli. Yang saya tanya, Yesus itu terkutuk tidak? Dia menjadi kutuk, tidak terkutuk. Coba Anda baca di kitab Anda itu. Dia menjadi kutuk, lebih keji daripada Iya. menjadi terkutuk. Mana lebih keji? Menjadi kutuk itu sendiri atau terkutuk? Dia menjadi Waduh, kutuk. parah ini. Dia Perhatikan terkutuk. teman-teman ya. Ini saya kasih ilustrasi teman-teman. Ada Rifa. Rifa terkena kotoran. Artinya saya bukan kotoran. Tapi kotoran dibanding Rifa, tentulah kotoran ini yang membuat najis. Yesus terkutuk atau menjadi kutukan. Dia pilih. Yesus itu sendiri adalah kutuk. Artinya Katanya begini, Yesus, Rifa. Anda Dalam Anda pengertian Nando, kami orang kata Kristen, Tuhan Anda, inilah dia begitu besar kasih Tuhan, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tuhannya kalian yang Bapak mengatakan Yesus ini karunia, kalian mengatakan bahwa dia adalah kutuk. Ih, parah kalian memang. NPD memang. kasih karunia karena Iya, lagi. kalau Tuhannya Yesus mengatakan bahwa Yesus itu kasih karunia, kalian mengatakan bahwa dia adalah kutuk. Mana yang lebih keji tuh? Parah kalian. Loh, itu sesuatu lucu yang kalian terlalu ini. parah. Baca, Itu coba hanya baca. Coba saya tanya. Baca Galatia pasal 13 itu. Saya tahu. Coba saya tanya. Baca. Terkutuklah yang mati di tiang salib. Siapa di situ yang terkutuk? Itu karena kamu tidak mendapatkan ilham seperti Saya yang tadi. tanya. Terkutuklah yang mati di tiang salib. Siapa yang dimaksud di ayat itu? Yesus kan. Ya udah. Salah saya Terus? ketika saya mengatakan Yesus terkutuk. Salah. Loh, Anda barusan mengakui inilah kalian. Gara-gara doktrin kalian bertentangan dengan diri kalian sendiri. Oh, Sudah iya? Anda akui tadi yang terkutuk adalah Yesus. Lalu saya katakan, ini sama kayak gini teman-teman. Apakah Anda sedang makan? Iya. Anda mau makan ya? Tidak. Anda sedang makan? Iya. Itu namanya memakan nggak? Bukan. Anda sedang berak? Iya. Anda memberai? Bukan. Oh, Rifa. Nggak normal Anda gara-gara doktrin. Itu Yesus yang terkutuk? Iya. Berarti dia terkutuk? Bukan. Nggak normal. Kalian itu tahu nggak? Kalian itu dapatkan mimpi daripada kok Tuhan. saya dapat wahyu? Kalian itu adalah orang yang suka sekali berbohong dalam sepersekian detik tanpa kalian sebenarnya kalian sadar itu. Hari ini kalian bilang Yesus Tuhan bukan. Ada apa dengan Bukan, Rifa dia jika manusia. sebentar ada orang yang turun dari kolom komentar. Apa ini? di Kak room itu, Trivena nih Rifa nggak membahas berkata substansi. kasar. Loh, kok kasar? Itu kata-kata Bible Anda kok. Berarti Anda Rifa, mengakui bukan. kata-kata dalam Maksud Bible saya- Anda Saya kasar. sampaikan seperti ini. Coba didengar dulu. Coba Sister, didengar dulu. Saya ini Saya, sering dengar baca dulu. Bible. Di kitab Sabar. Anda, Di luar itu, di luar kotoran itu. itu nggak gitu Di luar caranya. itu, Rifa. Ini Di menuduh. luar itu, Rifa. Dengar dulu, tidak semua lembut itu baik. Tai itu lembut tapi bau. Dan bahkan Yesus adalah orang yang tegas dan keras ketika mengatakan muridnya begitu bodoh kalian. Nah, saya di sini tegas. Saya nggak mau bertele-tele. Saya seperti ini. Terkadang ada sesuatu hal. Kenapa Rifa harus balas yang kasar dengan kasar? Loh. Bagi saya itu Rifa tidak. Yang mana yang kasar, Kak? Kak, saya tanya dulu. Yang kasar yang mana, Kak? Yang mana yang kasar? dengan yang si Rifa suka bilang oten-oten. Kok Oten jadi kasar? Berarti KBBI itu salah. KBBI.
Konten gue jadi kasar. Naik di roomnya Riva, terkadang ada Saya nggak ngerti kakak. Kakak lari-lari. Kakak tuh justru membranding saya seolah-olah saya ini buruk sekali depan mata kakak. Padahal kakak nggak bisa buktikan bahwa saya itu buruk. Jadi kakak adalah orang yang sebenarnya sedang menyerang personal saya tanpa sadar kakak. Mungkin kakak sadar. Bukan, saya cuma mau Enggak, saya lagi nggak bahas personal. Saya nggak butuh penilaian siapapun tentang diri saya. Kenapa? Saya melakukan hal ini mewakili diri sendiri. Ingat itu. Jadi saya nggak butuh penilaian. Kalau ada yang mau menilai saya kasar, buktikan saja. Orang saya baca Bible kok kasar. Di situ tertulisnya Tuhan Anda terkutuk kok. Kok saya yang kasar? Revisilah kata-katanya. Besok kasihlah. Bukan terkutuk, apa itu? Tergunuk. Masalahnya Ganti. kita ada kata-kata yang Kalau nggak mau dibaca terkutuk, besok ganti terngunuk gitu. Jadi kan orang nggak tahu. bukannya Di dari kitabnya Alkitab sendiri yang kasar kok kita pula yang dituduh. Saya mau Saran. bilang perkataan Riva. Sabar Uni, sabar Uni. Sabar Bundo. Sabar Bundo. Topi dipakai Bundo. Pakai topi Bundo dulu. Bundo kalau ada model kayak gini nih, Bundo pakai topi Bundo. Topi Jadi Bundo, teman-teman, topi Bundo. Bundo. Bunda topi bunda Jadi Bundo ini bukan kasar. Bundo sedang baca Bible nak. Jadi kalau Bundo dikatakan kasar, berarti yang kasar itu Bible. Di situ ditulis, terkutuklah yang mati di tiang salib. Bundo hanya mengulangi. Jangan bilang Bundo kasar. Ya, itu Riva. Bundo hanya membaca Banyak kitab yang kalian. boleh berbincang-bincang, tapi nanti lain kali saya mau belajar banyak tentang Muhammad saja untuk bisa Belajarlah sekarang aja, kenapa nanti? Belajar aja, nggak apa-apa, dengan nanya Riva aja. aja, dengan Riva saja. Saya lebih senang. Iya, dengan silakan Riva. bertanya. Iya, bertanya Silakan. sama Uni Ini Riva. model jadi Kita nggak- ini model ini kalau topi model jadi guru kayak gini nih, topi miring ya. Ini kayak toga-toga. Nah, kalau ini lagi ini model lagi menginjil. Tengah dulu, bentar dulu Kak Trivena. Kalau Kak Trivena nggak tahu kacamatanya status. jadi hitam jadi Edis ini. Kak Trivena ini kan status saya sebagai seorang pengembala dan juga seorang penginjil. Nah, ini model-model ibu gembala, bundo gembala ya kan. Nah, ini model guru nih. Nah, gini nih. Ah, silakan Kakak bertanya aja. Oke, kita bahas ke Muhammad ya. Kita pindah ke Muhammad ya. Ulang lagi kayak tadi, bagus itu. Kak Trivena nih sibuk ngurusin aku aja. Kok aku jadi yang jijik Uni? Jijik kau, aku juga nggak suka sama berondong. Kau pikir aku suka sama berondong? Oh iya maaf ya cinta. Cinta-cinta dia Iqbal. Dasar durhaka kau. Bunduk kutuk kau jadi Sal. batu. Tutup kau nih soalnya. Kau. Ih, petisku bukan berondong. Petisku om-om tuh kau. Cara yang lain jangan itu. Kak Trivena apa? Katanya mau nanya Nabi Muhammad, Guru. Tanya lah, Tadi kan tanya aja. bilang berondong dan om-om, jadi ya saya juga Alah lewat Kak dulu. Trivena ini orangnya baperan ih. Saya nggak suka Canda. sama berondong itu. Itu fakta. Saya bercanda aja serius loh. Apalagi serius pasti bercanda. Enggak, maksudnya saya kalau serius ya serius. Apalagi bercanda. Bukan Apa sih Uni. kakak nih? Uni, beliau ini mau nanya aja bingung bayangin tuh. Iya. Bukan. Mau nanyanya bingung Lagi kakak. ngomong. Itu kan dibilang Anda bundoan. Kak, udahlah aku nyanyi aja buat kakak ya sebelum aku istirahat nih, aku mau istirahat nih. Udah kakak tanya sama Ibal aja lah, capek kali pun dari tadi aku sama Riva, tungguin. kalau yang lain saya turun. Kalau sama lain Nah saya kan turun. ya cepat lah kak. Aku mau nyanyi nih. Kakak tahu Tanya nih lah. ini baju, kakak tahu nggak ini baju pengantin di Sumatera Jadi, Barat tuh kayak gini di modelnya. waktu Jadi ya kayak Muhammad- ini dia. Waktu dia dipanggil dalam kerasulannya, berarti dia belum berkeluarga ya? Udahlah, Udah. udah. Dan Jadi dimulai dari Virgo nikah Jazirah yuk Arab. Uni. Dan Jadi dimulai pas dari Virgo Jazirah nikah yuk Arab. Uni. Hah? Enggak. Di kalau nggak salah di ini di Sumatera Barat di Bukit Tinggi tepatnya di bawah Jam Gadang. Nah, itu Riva lagi bercanda. Iya untuk iyalah serius. kak di Arab ada-ada aja nih kakak aneh. Masa dia di Bukit Tinggi dipanggil jadi Rasul? Ya, oleh karena Aduh. alasannya sampai hari ini kitabnya dibilang suci karena memakai tulisan Arab atau gimana? Bukan, karena benar, karena terbukti kebenarannya. Uni, Kenapa kau bilang-bilang takut-takut? Saya takut apa sama kau?
Soalnya Siapa, dari tadi saya minta naik. Ih, Nah, itu cara saya. tunggu, Oh, tunggu. sorry ya. Iya, bentar, Peritas. Memang aku tuh takut sama kau. Aku pertama takut sama anjing gila, sama orang gila. Yang ketiga kau. Emang takut aku. Kau adalah Ya. orang-orang yang, iya. Yang pertama anjing gila aku takut. Yang kedua orang gila aku takut. Yang ketiga kau. Oke, Takut siap. aku. Islam apa? Veritas ini Islam apa Kristen? Takut katanya di bawah. Ya, Kristen. Saya menanggapi Uni ya. Nanti Uni jawab ya. Nah, Pertama, Uni mengatakan Yesus terkutuk sesuai dengan dalil kitab tadi ya. Padahal di situ Yesus tidak terkutuk, mengambil kutuk karena kita. Itu yang pertama ya. dia tidak Kedua, terkutuk tapi mengambil kutuk. Bentar. Bodoh kali ini. Dalil yang ada kau bantah, cuman Bentar bang. Yang kedua, Uni mengatakan Paulus gitu. Macam-macam kata Paulus. Padahal Paulus dalam tafsir dua penafsir terbaik Islam ada bayang-bayangnya dalam Yasin ayat 14. Enggak ada. Ayo. Nggak ada Paulus itu, nggak ada. Bayang-bayang. Nggak ada Paulus, nggak ada Paulus. Udah Bang Bejo sama Iqbal, aku istirahat ya, ngantuk Uni, Hati Uni Eh, jangan takut Uni. seret. Uni jangan takut Aku jawab. takut. Udah sama saya Aku aja bilang kau, aku kenapa? Kau bilang aku Kan aku takut bilang. tadi. Aku kan udah Tolong bilang sebut- sama kau, Peritas. Tolong- Ada 3 tolong- hal di dunia ini yang aku takuti dan aku jijik kepadanya. Nah. Satu, anjing gila. Kedua, orang gila. Yang ketiga, kau. Aku kabur dulu ya, aku takut. Ini jawablah. Siapa Aku sosok? takut sama kau. Oke, siapa itu? Udah ya. Host. Siapa Aku yang takut. biar Siapa? orang Bang ngerti kau Bejo sama bertanya. Iqbal ya. Bukan, Aku mau bertanyanya istirahat. satu-satu. Kejang-kejang. Jangan kejang-kejang, saya Kau nanya. aja bertanya Siapa? kejang-kejang kau 70 orang. Kau aja bertanya kejang-kejang, bising kali kau. Satu-satu Uni, pelan-pelan. Uni Sedikit jawab. itu tali romu tuh Pelan-pelan. lepas tuh, tali romu lepas. Apa? Kasih. Tali BH rohani. Ini tali BH rohani ya. Kausal. Kau ngadi-ngadi. Iya Pak Kris. Mau makan durian Pak? nih. Udah habis. Udah Itu habis. penjelasan Anda Paulus itu. Paulus kan tidak mengutuk Yesus. Oke, saya Aduh Pak, Bapak data dulu si Peritas Pak Kris. Bapak aja nggak dihargai sama Peritas. Gimana dia menghargai kami umat Islam? Kristen aja nggak dihargai. Oke, bentar. Paulus ini tidak mengutuk Yesus. Kalau Yesus Udah, di ada yang mau hadapan jawab ya? Paulus, kemudian Paulus katakan Yesus terkutuk kau. Nah, itu Sabar berarti Veritas. dia Sabar. Nah, Yesus kan seharusnya tidak mati terkutuk karena dia tidak terbukti bersalah kemudian dihukum, ya. Jadi Paulus meriwayatkan itu dan dia katakan Pakai lagi maka topnya. terkutuklah Yesus. Coba Anda baca teksnya sedikit aku bantu jawab Ibal ya. Iqbal ya Dek. Uni tutup kenapa dulu Uni ya. mau istirahat? Uni mau istirahat. Tapi Uni Ya mau sudah. parkun aja. Tapi Uni Parkun ngomong dulu aja. kepada anak-anak bunda. Nggak apa-apa. Aku sekedar info. Diam dulu. Sebentar Uni. gantian teman. Uni, Teman, sekedar bentar. info, sekedar Apa info sahadat? ini ya. Di rumahnya Bang Paru ada yang syahadatnya. Cewek ya, di Ya, rumahnya Bang ya, Paru. ya sudah. Alhamdulillah. Uni takut. Iya takut Veritas. Aku takut sama kau. Udah aku bilang. Pertama anjing gila. Yang kedua orang gila. Yang ketiga kau. Iya. Dengar Pak. hostnya menjawab. Dengar Pak Kris. Pak Kris. Aduh, si Veritas nih birahi kali. NPD kali kau. Siap. Pengen kali didengarkan loh. Ih kau Iya, ini. ini. Pak Kris dengar. Dijawab. Siapa yang mampu menjawab? Udah lah ya. Udah Iqbal. Nih tutup ya. Uni istirahat. Ya, Assalamualaikum ya. Ya, silakan. Emang Paulus mengutuk Yesus. Ya, sebentar satu-satu. Yang mana mau bicara nih? Chris Walujan atau siapa? Veritas. Saya dulu. Ya, apa Veritas? Apa Veritas? Ya, silakan terus. Oke. Silakan Anda menafsirkan siapa yang dimaksud. Saya tidak mau dengan- menafsirkan, saya bukan ulama. Saya tidak mau menafsirkan apapun, saya bukan ulama. Sebutkan 3 nama yang ada dalam Yasin ayat 14 menurut penafsir terbaik. Siapa? Hanya ada 3 penafsir dan siapa? dua penafsir yaitu Al-Tabari dan Al-Siyuti menjawab sosok adalah antaranya Samaun atau Simon, Ya, terus? Yohanes, dan Bulus atau Paulus. Nah, Ya sudah, kalau dia itu- mengatakan Paulus itu menurut dia, bukan menurut saya. Saya nggak beriman dengan itu. Sorry. Saya nggak percaya itu. Siap, Di benar, Al-Quran Pak. saya, begini. Di Al-Quran saya tertulis Bulus. Bukan Paulus, bukan Saulus. Kalau ada yang menafsirkan di situ merujuk kepada Paulus, dengan terang-terangan saya katakan di hadapan 1.400 orang, lillahi ta'ala wallahi saya tidak percaya kalau itu Paulus. Siapapun yang mengatakan itu. Ya sudah. Coba Oke, abang jelas. terjemahkan Paulus
Ya sudah saya diam. Anda diam, Anda diam. Saya tidak percaya itu Paulus, itu Bulus dikatakan di situ. Selanjutnya, Chris Walujan, silakan. Bentar bang, takut kan? Apa yang saya takutkan dengan kau? Si veritas. Loh, saya tidak percaya itu Paulus. Apa yang saya takutkan? Kamu paksa aku apa? Apa yang mau Anda paksa? Bodoh kali kau ini. Nah ini Hah? takut kan? Apa yang saya takutkan? Ada satu lagi Bal, di dalil itu menyatakan bahwasannya ketiganya itu adalah mengajarkan tentang tauhid. Apakah kau meyakini? 3 orang itu mengajarkan tentang tauhid. Apakah Paulus mengajarkan tauhid? Enggak, sebentar. Di dalam Kami tahu dari Paulus itu ada goblok ini, bacot sekali. Aku nggak percaya. Mau kau bilang Paulus, Bulus, Tai Asu, situ siapa? Nggak urus aku. Ya lanjut, Chris Walujan. Oh ngoceh terus. Aku bilang aku nggak mau tahu. Mau tafsir siapa? Mau siapa yang menafsirkan? Nggak urus. Bukan urusanku itu. Saya nggak peduli. Mau siapa? Ya, Mau Ibnu Katsir sekalipun kau bilang Ibnu Katsir siapapun. Kalau saya bilang saya tidak percaya, ya saya tidak percaya. Kenapa saya harus beriman kepada tafsir? Kenapa Anda memaksa kami beriman kepada tafsir? Begitu loh. Atas dasar apa Anda memaksa saya beriman kepada tafsir? Kenapa? Kenapa Anda harus memaksakan yang tertulis dalam Al-Quran itu Bulus merujuk kepada Paulus? Kenapa? Kenapa Anda sebegitu bodohnya memaksa kami umat Islam? Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan bahwa Bulus di situ adalah Paulus, maka tak pantas kami beriman. Orang Islam itu percaya kepada 2 Al-Quran dan hadis. Selesai. Jika ada hadis yang menyalahi daripada apa yang tertulis di dalam Al-Quran Nur Karim, maka kami diperintahkan untuk kembali kepada Al-Quran. Bukan omonganmu bodoh. Lanjut ke soalnya. Kok maksa kali ada Paulus di Al-Quran? Gak ada Paulus di Al-Quran, bodoh. Lanjut. Ya. Oke Pak host ya, saya hanya menanggapi apa yang dikatakan Uni tadi. Mengatakan kenapa Kristen itu karena Paulus itu mengatakan Yesus terkutuk. Ini sebenarnya kalau kita pelajari apa yang menimpa Yesus ya. Yesus kan itu tidak melakukan kesalahan, tidak terbukti bersalah. Nah, tetapi dia tetap dihukum ya, hukum mati. Berarti ini suatu ketidakadilan yang terjadi. Yang mati di kayu salib biasanya orang-orang yang jahat. Nah, oleh karena itu tafsir Anda, itu kan kata Anda. Sedangkan dalam Galatia 3:13 itu kan terjelas tertulis, Kristus telah mati untuk menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengarkan saya baik-baik ya. Saya malas mengulang-ulang. Kristus telah mati untuk menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, betul? Iya, betul. Kristus telah mati menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati digantung pada kayu salib, betul? Iya, Paulus. Saya kan tanya Anda, ada tertulis, siapa yang mati digantung di kayu salib? Yesus mati digantung di kayu salib. Berarti dia yang terkutuk. Iya, dia mati terkutuk ya. Ya sudah, Tapi selesai. bukan, kalau kita menyebut Paulus mengutuk dia itu salah. Yang Karena menulis di Paulus, situ siapa? memang Paulus yang menulis, tapi Iya, kita sudah. harus paham penjelasan Paulus. Yesus Yang menuliskan mati Paulus. terkutuk. Iya. Yang menuliskan Paulus. Memang Apa buktinya kalau Paulus? yang Iya, terus menulis. apa? Tapi- Ya sudah, berarti Paulus Tapi yang bukan mengatakan. maksud Paulus mengatakan kau terkutuk Yesus, bukan dia. Loh iya, pada intinya Paulus menuliskan satu surat di mana konteks surat itu menceritakan tentang terkutuknya Yesus di kayu dia salib. kan menjelaskan apa yang menimpa Yesus sehingga dia Betul. katakan maka terkutuklah Yesus. Iya, betul, Kristus telah mati dengan jalan menjadi kutuk, betul kan? Sebab ada tertulis Iya, kalau memang- terkutuklah orang yang mati itu ya. digantung pada kayu salib. Memang itu yang terjadi, tetapi bukan Paulus sudah. yang mengutuk Yesus. Loh, lalu siapa yang Yesus mati terkutuk itu ya oleh karena itu kan menurut Anda, saudara? Surat ini yang menuliskan adalah Paulus. Orang tidak terbukti Surat bersalah ini yang kok menuliskan dihukum. adalah Paulus. Loh, kalau dia tidak terbukti bersalah, Makanya- kenapa dia disalibkan? Paulus mengatakan dia mati Kalau terkutuk. seandainya Kenapa? Yesus tidak terbukti bersalah, lantas kenapa Yesus disalibkan? Ya kan perlakuan tidak adil. Ya sudah, perlakuan tidak adil. Siapa yang mendorong agar Yesus disalibkan? Kan bukan pihak Kristen yang Pertanyaan saya, pada saat proses persidangan Yesus, apakah Anda sebagai seorang Kristen akan mendukung Yesus mati di kayu salib atau tidak? ya jelas saya sebagai pengikut Kristus juga menolak kalau dia disalibkan. Loh,
Seandainya Kristus tidak digantung di kayu salib, lantas siapa yang menebus dosa umat manusia? Lah, makanya dari kita memahami peristiwa yang terjadi kepada Yesus, Dan berbelit-belit, jangan berdusta. Sudah mutlak Paulus itu ajarannya tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Tidak ada satupun ajaran Paulus yang sesuai dengan ajaran Yesus. Loh, kau ini gimana? Saya bisa buktikan itu menurut kitab sucimu. Yesus mati bangkitkan, memang sudah dikatakannya kepada Saya bawakan materi yang dibawakan sama Unirifa tadi ya. Sekarang saya tanya Anda jawab dengan jujur. Dalam Matius pasal 5, nomor 17 sampai 18, Yesus berkata, Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan menggenapinya. Sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iot atau satu titik daripada hukum Taurat tak boleh dibatalkan. Betul? Iya, betul. Oke. Lukas 16 nomor 17. Lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada satu titik hukum Taurat batal. Betul? Iya, betul. Betul. Menurut Yesus, hukum Taurat boleh tidak dibatalkan? Tidak boleh. Oke. Di dalam Efesus 2:15 ada tertulis, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Menurut Anda, apa yang dituliskan oleh Paulus dalam Efesus 2:15 apakah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus? Ya, itu kan kalau kita paham tulisan Paulus, jangan kita penggal kata dengan matinya Yesus. Karena aturan-aturan Taurat Sebab dengan matinya ia di kayu salib, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Yang batal adalah segala perintah yang berhubungan dengan persembahan kurban. Di mana dikatakan demikian? Di mana dikatakan demikian? Di mana? Di mana? Ya, di mana juga dikatakan Paulus kalau hukum semuanya hukum batal itu. Bodoh. Paulus Efesus 2:15 itu sudah menjelaskan semuanya. Iya, tapi Kenapa kan kau Paulus mengarang? Sebab di dengan kitab matinya Roma sebagai 3. manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Kalau sudah dikatakan segala, berarti semuanya bodoh. Paulus Kenapa mau kau potong? Adakah iman membatalkan hukum Taurat? Sekali-kali tidak. Tetapi Paulus membatalkan hukum Taurat. Filipi 3 nomor 6 sampai 8 Paulus mengatakan hukum Taurat itu sampah. Tidak semua hanya baca Filipi nomor 3. Baca Filipi pasal 3 nomor 6 sampai 8. Paham. Kau yang tak paham. Kau goblok. Gak tahu. Bodoh, saya malas buang-buang tenaga. Jadi jelas, Paulus tidak pernah menerima legitimasi langsung dari Yesus untuk membatalkan hukum Taurat. Tidak ada.